siapa ini namanya? Nama saya Amalia Wanda. Amalia Wanda, biasanya dipanggil Biasanya saya dipanggil Wanda. Mbak Wanda ya. Wanda aja sih. Asalnya dari mana Mbak Wanda? Saya dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo ya. Ya. Jalan ke sini tadi sama siapa? Kebetulan saya kesininya itu sendiri Bu. Sendiri ya. Naik apa? Naik motor. Sepeda Biar motor. nggak macet. Oke. Mbak Wanda, tujuannya ke sini untuk apa? Saya ingin berkonseling dengan ibu. Konseling ya. Yang Tentang permasalahan saya ketika saya dengan teman-teman saya. bersama teman-teman Ya. Mbak Wanda sebelumnya sudah pernah konseling? Belum pernah. Belum pernah, berarti pertama kali ya. Iya. Jadi Ibu jelaskan ya konseling itu apa. Konseling itu yang kita laksanakan pada saat ini. Ibu sebagai konselor dan Mbak Wanda sebagai konseli. Tujuannya itu untuk mencari jalan keluar atau solusi untuk problem atau masalah-masalahnya Mbak Wanda. Lah, konseling ini ada 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nanti gimana konselor ini harus menjaga masalahnya si konseli. Dan untuk yang kedua ada asas keterbukaan, di mana konseli harus terbuka dengan konselor, menceritakan permasalahan-permasalahannya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Mbak Wanda harus sukarela, tidak ada tekanan dari orang lain melakukan konseling ini, gitu Mbak Wanda. Apakah paham? Paham. Oke. Konseling ini juga mempunyai waktu, yaitu 30 sampai 45 menit untuk konselingnya. Dan jika nanti kita tidak bisa menyelesaikan permasalahannya Mbak Wanda dengan melakukan konseling pertemuan pertama, kita nanti akan melakukan konseling ke pertemuan kedua. Itu Mbak Wanda. Untuk waktunya Mbak Wanda bisa memilih 30 sampai 45 menit. Mbak Wanda bisa memilih berapa menit untuk konselingnya? Saya pilih yang 30 menit saja dulu. 30 menit dulu ya Iya. untuk konseling yang pertemuan pertama ini ya. Iya. Oke. Jadi sekarang Mbak Wanda bisa menceritakan permasalahannya Mbak Wanda seperti apa, problem yang dialami Mbak Wanda seperti apa. Saya itu Bu, ketika saya dengan teman saya, ketika saya kumpul lah dengan teman-teman saya itu suka ngerasa terabaikan gitu loh sama teman-teman saya. Kadang saya itu juga nggak diajak main atau keluar kayak main ke sana, kayak kerja kelompok atau sekedar main biasa gitu. Kadang itu nggak diajak juga. Gak diajak. Iya. Mbak Wanda merasa seperti itu. Iya. Oke, Mbak Wanda seperti itu. Itu teman-temannya Mbak Wanda di lingkungan luar rumah atau di lingkungan kuliahnya Mbak Wanda? Itu teman SMA saya sih Bu. Teman SMA-nya Mbak Wanda. Terus Mbak Wanda merasa seperti apa? Ya, ketika saya keluar dengan teman saya itu nggak ikut diajak juga, padahal teman-teman yang lain itu diajak. Terus ketika saya diajak itu saya nggak kayak mereka tuh nggak terlalu notice saya gitu loh, kalau saya itu ada di situ ikut bergabung dengan mereka juga, kayak gak direken gitu loh Bu. Oh, tidak dipedulikan. Iya. Mbak Wanda merasa seperti itu. Iya. Apakah sejak kapan Mbak Wanda merasa seperti itu?
sejak saya ini sudah masuk kuliahan, itu kan teman-teman SMA saya. Kalau sejak masuk perkuliahan, Ya, Mbak Wanda dengan keadaan seperti itu apakah merasa terganggu? ya, ya, lumayan terganggu sih Bu. Kalau misalkan saya pergi keluar sama teman-teman saya gitu. Mbak Wanda biasanya kumpul-kumpulnya di mana? Di kayak misalnya itu eh ngafe bareng gitu sore-sore. Kadang itu juga eh ulang tahun, ngasih surprise ulang tahun gitu loh Bu, ke rumahnya temen yang lagi ulang tahun. Kalau ngasih surprise Ya dateng kan ke rumahnya teman itu juga sama teman-teman yang lain ikut. teman-teman sama yang lain. Iya. Terus Mbak Wanda ini biasanya keluar dengan teman-temannya Mbak Wanda itu berberapa? Orangnya tapi Iya, berorang. ada 4 orangan. 4 orang. Iya. Teman-temannya Mbak Wanda. Tapi di situ Mbak Wanda merasa diabaikan dan tidak diajak. Iya, kalau teman-teman mau ngopi gitu ya Bu ya, nongkrong gitu, itu tuh saya nggak ikut diajak. Terus kayak pas teman saya lagi ada ulang tahun yang teman-teman ngasih surprise ke rumahnya itu saya diajak, cuman kayak ketika saya ngomong itu saya agak diabaikan gitu loh. Oh, diabaikan. Ya, Apakah setiap Mbak Wanda seperti itu selalu teman-teman Mbak Wanda itu tidak notice Mbak Wanda? Apakah selalu tidak menotis atau hanya ya kadang-kadang merespon, kadang-kadang tidak? iya sih Bu, tapi nggak selalu juga sih, tapi kebanyakan sering. Kebanyakan sering. Sebelumnya teman-temannya Mbak Wanda seperti itu apakah tidak sebelumnya? Kalau saat SMA sih enggak ya. Iya. Mbak Wanda tidak dinotisnya itu membahas tentang apa? Semua hal sih, Semua hal. tergantung. Iya, Biasanya mereka membahas tentang apa yang selalu mereka bahas? Bercerita tentang kehidupannya kah? Atau bercerita tentang teman-temannya yang lain juga? Atau seperti apa? tugas di kampus juga iya, terus kayak kehidupannya itu sih Bu rata-rata. Rata-rata. Iya. Terus Mbak Wanda pernah nggak bercerita kepada mereka tentang kehidupannya Mbak Wanda? Saya sih pernah. Iya. Terus responnya mereka seperti apa? Apakah tetap tidak dinotis pada saat itu? Gini Bu bilangnya, kan saya misalnya ini cerita kalau saya tugasnya itu banyak lah, mereka itu juga bilang kalau tugasku lo lebih banyak, aku malah ada praktek gini, kamu mending kayak membanding-bandingkan gitu loh Bu, kayak adu nasib. Iya. Kan hubungannya Mbak Wanda dengan si temannya ini. Iya. Masalahnya lebih berat daripada Mbak Wanda seperti itu. Iya. Padahal yang Mbak Wanda harapkan dari respon mereka itu apa? Ya saya ingin kayak jangan adu nasib gitu loh. Mbak Wanda ingin direspon dengan Baik. baik tanpa adanya adu nasib Iya, ya yang iya. dibicarakan Mbak Wanda tadi. Tapi apa itu yang adu nasib itu saat merespon Mbak Wanda hanya satu orang atau semua orang di kelompoknya Mbak Wanda
Enggak semua sih. Kalau yang satunya itu kadang diam gitu. Yang satunya diam, Iya, yang satunya itu kayak adu nasib gitu. yang satunya adu nasib. Tapi Mbak Wanda sering bercerita kepada siapa yang begitu-begitu? Ada sih satu orang yang menurut saya itu kayak cocok gitu loh sama saya kalau saya cerita ke dia. Cocok. Ya, Oke. Jadi eh, terkadang diabaikan ya ceritanya Mbak Wanda ini. iya, Iya, iya. iya. Eh, Mbak Wanda, apakah Mbak Wanda ini tipe orang yang suka sekali diajak? Harus kita yang ngajak dulu? Enggak juga sih. Enggak juga kan? Iya. Maaf. Kadang Mbak Wanda juga yang mengajak. Iya. Oke, pada intinya Mbak Wanda ini di kalangan temannya itu merasa tidak diabaikan, tidak dinotis oleh teman-temannya. Iya. Apakah itu hanya pikiran Mbak Wanda saja atau memang benar-benar mereka tidak menotis? Iya, memang benar. Cuma kadang-kadang mereka masih merespon saya. Respon Mbak Wanda ya. Mbak Wanda pernah sebelumnya melakukan hal apa dengan permasalahannya Mbak Wanda ini? Biar Mbak Wanda itu biar dinotis sama temannya, atau sudah melakukan hal apa? Buat sih. Pasti belum melakukan ya, belum mencoba apapun ya. Belum. Oke, Mbak Wanda pernah melakukan teknik self management tidak sebelumnya? Oke, teknik self management ini dilakukan untuk membuat seseorang yang pikirannya itu irasional, pikiran yang negatif menjadi pikiran yang rasional, pikiran yang positif. Nah, seperti itu Mbak Wanda. Ini teknik ini digunakan untuk mengubah pikirannya Mbak Wanda ini menjadi pikiran yang positif gitu. Oke, untuk sebelumnya nanti Mbak Wanda akan menulis kontrak perjanjian, di mana nanti Mbak Wanda akan menulis pikiran yang positif, negatifnya Mbak Wanda itu seperti apa. Nanti Mbak Wanda juga menulis pikiran yang positifnya Mbak Wanda itu seperti apa. Nanti pikiran yang negatif diubah menjadi pikiran yang positif itu seperti apa. Jika Mbak Wanda tidak bisa menjalankan kontrak perjanjian itu, Mbak Wanda akan mendapatkan punishment, hukuman. Dan jika Mbak Wanda berhasil melakukan kontrak perjanjian itu, Mbak Wanda akan mendapatkan reward. Ya, seperti itu. Bisa dipahami Mbak Wanda? Ya. Oke. Saya ambilkan kertas juga ya. Oke, Mbak Wanda bisa menuliskan ini. Ini Mbak Wanda bisa menulis pikiran negatifnya Mbak Wanda. Yang sudah Mbak Wanda ceritakan kepada ibu tadi. Terus kembali ke pikiran positifnya seperti apa. ولكني نبت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي إني وإليه دائما أسيب
إلهي أنت تعلم كيف حالي Mbak Wanda juga bisa menulis punishment-nya nanti seperti apa dan reward-nya Mbak Wanda mau apa. Punishment-nya gitu ya, apa tadi? Tergantung seenaknya Mbak Wanda aja. Dari Mbak Wanda juga bisa, dari ibu juga bisa. Terserah. Iya, terserah. Punishment-nya nanti itu juga terserah mau kemana Iya. apa. Terserah Mbak Wanda. Dari saya itu sendiri ya. Iya, nggak apa-apa. وراعي حمايتي وتولى نصري وشد عراي نارة الخطوب Reward-nya Mbak Wanda mau apa? Reward-nya kayak makanan kah? Ini dari saya juga ya Bu ya. Iya. وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في برحمتنا نصيب Oke. Ya, Mbak Wanda bisa tanda tangan di sini. Ya. Ibu tanda tangani juga menandakan bahwa ini kesepakatan ya Mbak Wanda ya. Iya. Jika Mbak Wanda sudah tanda tangan di bawah sini, berarti Mbak Wanda menyepakati kontrak perjanjian ini ya Mbak Wanda ya. Untuk selanjutnya Mbak Wanda bisa membawa kontrak perjanjian ini dan menceritakan kendalanya Mbak Wanda itu seperti apa. Istilahnya Mbak Wanda melakukan kontrak perjanjian ini itu seperti apa. Jika ada kendala juga ceritakan ya Iya. sama ibu. Nanti kita cari solusinya sama-sama. Seperti itu Mbak Wanda bisa dipahami. Oke, sekarang Mbak Wanda Oke, sekarang Mbak Wanda gimana perasaannya setelah melakukan konseling, menceritakan permasalahannya Mbak Wanda kepada ibu? Apakah masih apa ya, mengganjal atau sudah sedikit lega atau bagaimana? Lumayan sedikit lega sih Bu. Lumayan sedikit lega ya perasaannya ya. Oke. Juga belum Iya, nanti dilaksanakan ya Mbak Wanda semoga berhasil untuk kontrak perjanjian itu. Oke, sekarang kalau begitu terima kasih ya Bu atas